Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Sekarang kita membahas mengenai ahamiyatut tauhid. Apa pentingnya orang bertauhid itu untuk kita semuanya? Dan penjelasan mengenai ini variasinya banyak sekali. Sudah bertahun-tahun dibahas di dalam majelis ta'lim ini. Kitab ini menulis laqad khalaqallahul alam li ibadatihi wahdahu. Di bagian awal itu diterangkan pentingnya tauhid. Orang diberi penjelasan bahwa Allah menciptakan seluruh alam. Nah, kalau alam itu bukan manusia saja, untuk satu tujuan, untuk menyembah dan ibadah kepada Allah. Saya beri contoh, kalau alam itu bukan manusia saja, misalkan kertas ini yang ada di dunia diproduksi oleh manusia, dipakai untuk kepentingan sesama manusia. Itu kalau disulut pakai api, kebakar. Kalau dicelupkan di air, basah. Ada batu kita taruh di atas air, tenggelam. Itu maksudnya semuanya adalah mengikuti hukumnya Allah. Allah menciptakan alam itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Tapi untuk manusia beda. Wa arsala rusula, untuk manusia itu khusus Allah mengutus rasul. Tidak bisa model seperti itu tadi. Jadi model seperti benda mengikuti hukum-hukumnya Allah tidak bisa. Karena manusia itu, di dalam manusia itu macam-macam. Ada kekuatan fisik, ada ketajaman intelektual, ada emosi, ada nafsu, ada iman. Campur jadi satu di dalamnya itu tadi. Ya, kadangkala orang itu kepingin betul menjadi orang baik, dan naudzubillah min dzalik, sekali tempo itu tergoda hal-hal yang tidak baik. Maka di dalam diri manusia, kata Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ada potensi takwa dan ada potensi tidak baik, fujur. Dalam bahasa yang berbeda, manusia ini makhluk bermoral, tarik menarik antara dua kebaikan dan ketidakbaikan sama-sama kuatnya. Oleh karena itulah kitab ini menulis wa arsala rusula, Allah mengutus rasul, ya, lihat nasa ila tauhidillah. Nabi tadi diutus untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidati tauhid. Al-Qur'an itu sudah seringkali menjelaskan tentang akidah tauhid. Fi aktsari suwarihi, dalam banyak surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yubayyinu dharara syirki 'alal fardi wal jama'ati, dan Al-Qur'an juga menerangkan bahayanya syirik baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Nah, sekarang Bapak-bapak, itu saya coba tanya kepada kita semuanya. Surat apa yang kita baca lebih dari 30 kali sehari semalam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, yang di dalam surat itu ada ayat tauhid yang paling esensi, paling prinsip? Jawabannya gampang, yaitu surat Al-Fatihah.
Jadi jenengan dan saya membaca Al-Fatihah lebih dari 30 kali, bahkan 40, 50 kali sehari semalam. Fi sholati wa kharijiha, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang mengenai tauhid yang paling prinsip. Apa ayatnya? Jawabannya bisa ditebak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 bulan yang lalu sudah diterangkan ayat itu. Mestinya menurut bahasa, jangan salah paham, saya tidak merubah-rubah ayat. Kalau dibaca menurut bahasa Arab itu bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Bacanya mulai na'budu dulu. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi sepinter-pinternya orang ahli bahasa Arab tidak boleh merubah ayatnya Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Itu kalau dilihat dari gramatika bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Ada fi'il, ada maf'ul, ada fi'il, fa'il, maf'ul bi. Ini mohon maaf, ini istilah bahasa Arab. Nah, iyyaka ini maf'ul bi, posisinya di belakang mestinya. Tapi oleh Allah ditaruh di depan. Maka Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi jangan yang lain-lain yang dimintai pertolongan dan yang disembah itu. Inilah maksudnya di beberapa Al-Quran banyak surat dan ayat yang menyangkut mengenai akidah. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan besok anak cucu kita itu ada yang hafal Quran ya. Itu saya pernah ya berapa kali ya mendengarkan orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aja sampai itu berhenti karena apa? Menangis. Karena dia matur sama Allah setiap hari dibaca itu. Jangan-jangan membohongi Allah, besok diapakan di akhirat. Nah itu loh, masuk di dalam hatinya, dalam pikirannya, begitu. Yang kedua, jadi yang pertama tadi menerangkan Allah menciptakan alam untuk satu menyembah Allah saja. Manusia tidak dengan cara begitu, tapi Allah mengutus Rasul. Nah itu diantaranya. 2. Inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladzi amarahumullahu litablighihi linnasi. Ini bahasa, tak baca dulu bahasa aslinya. Sesungguhnya semua para rasul itu memulai dakwanya dengan tauhid. Rasul yang pertama sampai yang terakhir semuanya juga mengajarkan tauhid. Dan para ulama tidak ada perbedaan bahwa tauhid itu yang penting. Dalam bahasa yang berbeda, wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid, menyembah Allah satu-satunya. Jadi Ustaz, kalau begitu sebesar-besar yang diperintah bukan sholat, bukan haji, bukan umrah, bukan ngaji, bukan infak, bukan. Tapi sebesar-besar yang diperintah yaitu menyembah Allah satu-satunya. Dan saya punya banyak argumentasi ketika orang itu menyembah Allah satu-satunya. Ada jaminan Pak. Apa jaminannya? Dunia ini jadi baik dan tentram. Loh sekarang kok tidak baik dan tidak tentram? Karena banyak Tuhan yang dipercaya. Coba mempercayai Allah saja dan mengilahkan Allah saja, itu tidak akan terjadi hal-hal seperti yang kita saksikan di masyarakat itu. Yang ketidakbaikan itu maksudnya. Jadi saya ulangi, innar rasula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid. Deretan para rasul dan para nabi itu semuanya mengajak kepada tauhid. Bapak-bapak yang membawa HP, di dalam HP ada Qur'annya supaya ada respon walaupun satu ayat ya.
Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semuanya. Keberkahan tidak harus hari ini, bisa pada masa-masa yang akan datang. Bahkan keberkahan itu bisa kepada anak cucu kita, karena kita menyempatkan untuk ikut taklim walaupun tidak banyak, ikut pengajian ya. Apalagi saya tidak biasanya tadi terlambat ya, di situ macetnya luar biasa. Apa yang saya suruh buka tadi? Surat Al-Anbiya ayat 25. Mudah-mudahan tidak salah. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi aku tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Oh, kalau begitu Rasul itu bisa berganti-ganti. Jawabannya jelas. Zamannya bisa berubah-ubah, betul. Umatnya bisa berbeda-beda, ya sudah jelas difahami. Syariatnya beda-beda, betul. Tapi akidah tauhidnya menyembah Allah itu adalah yang sama. Ini agama samawi yang paling jitu itu di situ. Saya boleh tak selipkan cerita sedikit. Tanggal berapa ya? Hari Rabu keempat, ya Rabu keempat bulan ini, bulan September ya, Rabu keempat bulan September. Tidak tahu tanggal berapa itu. Saya ada pengajian di Sidoarjo. Ini saya sedikit cerita, ya beberapa menit aja. Tiba-tiba diberitahu sama takmirnya, ibu-ibu semuanya pengurusnya, Ustadz nanti habis taklim, habis pengajian, ada seorang yang tidak beragama Islam masuk Islam. Saya tanya jenengan, boleh nggak Pak? Perempuan. Begitu setelah pengajian menghadap di meja saya berdua. Tapi yang masuk Islam satu. Yang satunya ini sudah Islam. Saya tanya, Mbak alamatnya mana? Surabaya. Loh kok bisa di Sidoarjo? Oh, masjidnya itu di Sidoarjo. Saya diajak teman saya ini. Temannya ini sudah muslimah, pakai jilbab dua-duanya. Bener tak sampean ini mau masuk Islam? Iya Ustaz. Kenapa? Nah ini ada hubungannya dengan ini. Dipaksa siapa? Enggak dipaksa. Apa maunya mau nikah sama anak yang beragama Islam lalu sampai disuruh masuk Islam? Enggak Ustaz ya. Apakah orang tuanya sudah mengerti kalau sampai masuk Islam? Tidak mengerti ya. Tapi saya beri nasihat. Satu, andai kata orang tuanya tidak Islam, anaknya masuk Islam, itu kewajiban anak tetap berbaik-baik sama siapa? Orang tua. Apapun harus tetap begitu. Ini akhlak yang diajarkan Nabi. Dua, orang beragama Islam itu ada kewajiban mempelajari agamanya. Sanggup nggak sampean? Sanggup Ustaz. Tiga ya, motivasi masuk Islam itu kalau di dalam iman kita karena hidayah Allah, bukan karena ingin nikah sama calonnya yang beragama Islam, bukan karena pekerjaan. Dan orang Islam tidak boleh memaksa ya, tapi kalau diterangkan tentang syariatnya boleh. Nah kemudian saya tanya, apa yang paling prinsip kok mau pindah agama? Dia menjawab, ya ini akidah. Saya meyakini Tuhannya orang Islam itu lebih masuk akal di samping ayat-ayatnya, di samping ayat-ayat, walaupun dia belum tahu ayat-ayatnya. Kata dia masuk akalnya gimana? Ya tadi yang saya keterangkan tadi. Di dalam Islam itu kan ilahnya cuma Allah saja Pak Ustadz. Iya. Kan ada keterangan katanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak, terusnya apa itu? Tidak beranak dan tidak, loh bukan tidak mantu, enggak. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Lam yalid walam yulad. Itu dia tidak mau menerima konsep Tuhannya yang sebelumnya mulai dari kecil itu.
Tapi di Islam tidak ada begitu. Nah, ini salah satunya yang dia tertarik tentang Islam. Terus saya beri motivasi begini, nanti Mbak ya, kalau sampean belajar agama Islam sama ustadz atau sama teman sama siapa, itu insya Allah semakin tahu kebagusan dan kebaikan syariat Islam itu. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan teman, hubungan dengan lingkungan, akhlak akidahnya dan sebagainya. Kembali ke sini bahwa para nabi bisa berbeda-beda. Ya, ajarannya, syariatnya beda-beda. Tapi kata surat Al-Anbiya ayat 25, betul ya? Al-Anbiya 25 ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus ya seorang rasul sebelum kamu Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya supaya menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku satu-satunya. Ini kalau dibahas bisa panjang, Pak. Coba tak tanya dulu. Misalkan ada anaknya orang yang tidak beragama Islam, bapak ibunya lahir tidak dalam situasi Islam, tapi kemudian diambil di pondok atau lingkungan pendidikan Islam, mulai sehari 2 hari, 1 pekan 2 pekan, 1 bulan 2 bulan dididik dalam lingkungan agama Islam. Pertanyaan saya, jadi Islam enggak? Padahal genetikanya bapak ibunya tadi bukan umat Islam, jadi Islam enggak kira-kira? Jawabannya iya. Kalau enggak ada yang jawab, saya sendiri yang jawab iya. Dari mana Islamnya? Dari mana kekuatan imannya? Allah sudah memberikan ke setiap anak yang lahir. Walaupun anaknya orang yang tidak beragama Islam, itu sudah diberi kekuatan iman, tapi tidak nampak, gitu loh. Maka dalam hadis Nabi diterangkan, ini agak menyimpang tapi ada hubungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, lah anak yang lahir itu kan bisa bapaknya siapa saja, agamanya apa saja. Itu kata Nabi dilahirkan dalam keadaan fitrah, ada kekuatan iman. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang menjadikan ini Yahudi, Nasrani dan Majusi adalah siapa? Orang tuanya. Ya. Saya beri contoh yang kedua. Contoh itu tadi pertama ya, yang kedua. 2. Ada anak lahir dalam lingkungan yang tidak beragama Islam, terus sampai sekolah SD, SMP, SMA ya, S1, S2, S3 misalkan, doktor. Lalu mempelajari agama ini didalami terus, kitab sucinya semuanya dibuka. Banyak para orientalis, Islamisis yang tidak beragama Islam pindah agama ke Islam. Padahal sudah sekolahnya tinggi tadi. Pertanyaannya tadi, munculnya iman itu dari mana? Embrionya. Jawabannya mulai dari kecil itu tadi. Ya. Tapi tidak nampak, tenggelam, imannya hilang. Tapi terus dicari oleh dirinya sendiri. Gimana mencarinya? Belajar agama ini, belajar agama ini, belajar agama ini, belajar agama ini. Di sini sudah pernah saya terangkan, semoga saya tidak salah. Tahun 1982 Mas, itu ada buku Pak yang populer di kalangan mahasiswa Islam terutama. Apa? Ini mohon maaf bukan mengolok-olok agama orang lain ya, mudah-mudahan tidak salah paham. Quran, Bible dan sains modern. Nah, yang nulis siapa yang nulis? Ada yang tahu? Namanya semoga tidak salah menyebut, bukan bahasa Jawa itu. Namanya Maurice Bucaille. Orang mana kira-kira? Yang jelas bukan Lamongan ya. Maurice Bucaille, Prancis. Dia masuk Islam karena mempelajari itu Al-Quran.
Ayat mana Pak Ustadz? Semoga saya tidak salah menyebut. Waktu itu populer bukunya itu. Yang cocok dengan ilmu itu cuma Islam. Nah gitu Pak. Kenapa begitu? Dia bisa mempelajari di Quran. Semula tidak ngerti Quran. Begitu dipelajari, loh kok cocok sama ilmu saya? Wong saya dokter objin. Dokter apa namanya? Objin itu penyakit apa? Oh penyakit apa namanya? Kandungan, proses bayi-bayi itu loh ya. Ya, saya kan bukan dokter ya. Saya ini dokter yang ada andusnya, dokter andus. Nah itu maksudnya ya. Pak Maurice Bucaille ini mempelajari apa? Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dalam bahasa kita, Allah yang menciptakan kamu dalam perut ibumu, nah, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain. Itu Maurice Bucaille mikir, ini Nabi Muhammad dari mana? Belum ada perguruan tinggi, sudah bisa cerita bahwa manusia itu diciptakan dari satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain. Fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Ternyata oleh Maurice Bucaille dipelajari 3 kegelapan itu apa? Ya, perut, lapisan yang pertama yang kelihatan, lapisan yang di dalamnya adalah rahim. Jenengan dan saya pernah di situ. Nah ini ibu kita sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah ya, bisa melahirkan orang soleh solihah kayak begini banyaknya ya. Nah, kemudian lapisan yang ketiga amnion, seperti pelembungan itu, diisi air, di dalamnya ada bayinya. Ini lalu Maurice Bucaille dapat hidayah dari Allah karena baca Quran itu tadi. Nah, inilah tentang Allah itu sebenarnya dalam iman kita, keyakinan itu sudah disebar oleh Allah kepada seluruh manusia. Kalau dipelajari terus, orang itu semakin kuat imannya. Kalau tidak dipelajari, naudzubillah min dzalik, lama-lama bisa hilang. Nah begitu ya. Baik, saya lanjutkan beberapa menit lagi. Masih ada waktu Pak? Tadi terlambat soalnya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah. Nabi kita Muhammad SAW itu selama 13 tahun di Mekah. Nah sekarang saya tanya, dihitung dari mana 13 tahun? Lahir di Mekah, tumbuh kembangnya di Mekah, besarnya di Mekah. Kok di sini disebut baqiya 13 aman fi Makkah al-Mukarramah? Kok 13 tahun? Dihitung dari mana? Jawabannya dihitung dari diangkat menjadi seorang Rasul. Usia berapa seorang Rasul? Diangkat 40. Jadi 40 sampai 53, 13 tahun di Mekah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yad'u qaumahu ila tauhidillah wa du'aihi wahdahu duna siwahu. Jadi 13 tahun itu semuanya hanya diajak menyembah sama Allah saja, masyarakat yang ada di Mekah. Makanya jenengan sudah hafal apa namanya, surat apa itu yang lakum dinukum waliyadin itu? Surat apa itu Pak? Sebenarnya saya juga tahu, tapi ya ini kan gayanya orang ceramah. Ya lakum dinukum waliyadin itu di Mekah itu Pak. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara diajak toleransi, tapi kebablasan. Ya, kalau pakai bahasa kita, gini aja Muhammad, ente itu kok menyerang Tuhan kita, Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh, kira-kira begitu. Sudah gini aja supaya sama-sama enak ya. Sekali tempo, anak tak ikut nyembah seperti kamu, nanti sekali tempo ente juga ikut saya. Mau nggak Nabi digitukan? Nggak mau. Jangan sudah hafal ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu harus dipedomani sampai sekarang Pak, mestinya. Ya orang Islam itu tidak boleh ikut campur tangan ibadahnya orang kafir. Dan kita juga tidak boleh mengajak orang kafir ikut campur tangan ibadah kita sendiri-sendiri. Nabi Muhammad tidak mau lakum dinukum
waliyadin. Ya sudah, agamamu mas, keyakinanmu, saya keyakinan begini. Itu di tafsir itu Pak, maknanya sama dengan begini. Ya nggak bisa lah, saya kok disuruh ikut kamu, Tuhanmu itu beda sama Tuhan saya kok yang kamu yakini. Nah, caramu beribadah beda dengan cara saya. Cara saya menurut Allah, Tuhanku adalah Allah yang mewahyukan kepada aku. Tuhanmu kan lain. Nah, itu prinsip hidup itu di situ, dan yang akan menyelamatkan kita juga begitu. Jadi selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW mengajak untuk menyembah Allah satu-satunya tadi. Baru usia 53 Rasulullah hijrah dari Mekah ke, halo, katanya jenengan ini Islamnya sudah lama. Hijrah dari Mekah ke, sing bener mana Pak? Sebenarnya pada waktu Nabi hijrah itu Madinah itu belum namanya Madinah. Ada yang tahu? Yathrib. Di Quran ada, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, ngapain kamu bantu Muhammad? Itu maksudnya penduduk Madinah itu tadi. Ini bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji dan umrah, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitu ya. Jadi 13 tahun itu mengajak untuk itu nih. Ya. Kemudian wa yurabbi Rasulullah SAW atba'ahu ala tauhid mundu sighar. Jadi anak kecil-kecil itu juga diajari tauhid sama Nabi. Apa dawuhnya Rasulullah? Faqulu libni ammihi Abdullah ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi anak kecil itu dipanggil-panggil, ya gulam, sini nak, itu loh. Wabil khusus di riwayat itu Abdullah bin Abbas, putra dari pamannya, berarti sepupu sama Nabi. Bahasa Jawanya mingsanan. Anak kecil, usianya sama Nabi agak jauh, dipanggil, ya gulam, ta'al, sini. Nah, kecil sudah diberitahu, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ya minta sama Allah. Kalau minta pertolongan, minta pertolongan sama Allah, jangan yang lain-lain. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini pentingnya orang bertauhid tadi. Ahammiyatut tauhid, ada tambahan sedikit. Laqad allama Rasulullah ashabahu ayyabda'u da'watahum linnasi bitauhid. Nabi sendiri juga mengajarkan sahabatnya untuk memulai dakwah itu dengan tauhid, la ilaha illallah. Nanti lain kali jangan saya ceritani, ada seorang syekh, seorang alim ya, dapat hadiah burung beo. Ya, burung beo ini cerdas, bisa menirukan orang melafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba lepas, kemudian diterkam kucing, mati. Syekh itu nangis sejadi-jadinya. Kenapa kok nangis? Ada hubungannya dengan tauhid. Nangisnya syekh itu, seorang alim. Gimana ceritanya kok nangis? Nanti kalau ingat diterangkan bulan-bulan berikutnya saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, dan memberikan hidayah juga kepada keluarga kita, memberikan umur panjang yang barokah untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.